Aturan pelarangan impor baju bekas sebenarnya sudah dikeluarkan dan diperbarui sejak 2022. Namun aturan itu tak dipedulikan para mafia. Terbukti dari catatan BPS, impor baju bekas pada tahun 2024 justru meningkat 300 kali lipat dibanding tahun 2023. Perang antara pemerintah dengan mafia importir baju bekas ilegal sebenarnya sudah berlangsung lama. Ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tak hanya akan mempidanakan tapi juga mendenda mafia impor baju bekas ilegal sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor yang mengatur sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah serta akan masuk daftar hitam atau blacklist untuk tidak bisa melakukan impor lagi di masa mendatang. Namun aturan itu tak dipedulikan oleh para mafia yang terbukti dari peningkatan volume impor pakaian bekas dan barang tekstil bekas lainnya sebesar 300 kali lipat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah total volume seberat 3.865 ton, rekor tertinggi baru. Berdasarkan catatan BPS pada 2024, impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan, disusul dari Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan bahkan Malaysia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girendra Wardana sebenarnya menyambut baik ketegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menindak tegas para mafia impor baju bekas. Danang berharap pemerintah akan lebih tegas dalam menindak para mafia impor baju bekas yang selama ini seakan dibiarkan. Tapi benar ya Pak Danang, banyak itu mafianya? Ini banyak dan sebenarnya secara data kan kami juga sudah laporkan kepada Ibu Menteri pada waktu itu ya. Dan sekarang Pak Purbaya kami menunggu untuk bisa beraudiensi dengan beliau supaya kami bisa memberikan data-data yang sama itu kepada Bapak Menteri. Tapi intinya beginilah, ini Pak Menteri kan seperti banyak kebijakan-kebijakan lama dan pembiaran-pembiaran masa lalu yang tidak diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintahan masa lalu. Dan sekarang optimisme tumbuh karena Pak Menteri ini berbicara secara lugas akan memberesi masalah-masalah ini. Bukan hanya masalah importasi baju bekas yang sudah dikeluhkan bertahun-tahun oleh para produsen IKM ya di Indonesia itu, IKM produsen garmen yang biasa dijual di Tanah Abang atau di pusat-pusat pasar yang lain. Karena sekarang mereka tidak bisa bersaing dengan adanya baju bekas yang diimpor secara ilegal ini. Ketegasan pemerintah untuk melarang impor baju bekas sangat mendesak. Pasalnya, dampak impor baju bekas meliputi kerugian ekonomi seperti menurunnya pangsa pasar produk lokal, pemutusan hubungan kerja, dan hilangnya pendapatan negara karena ilegalitas. Serta ada pula risiko kesehatan diantaranya penyakit kulit, alergi, dan penyebaran kuman atau zat kimia berbahaya. Industri tekstil dalam negeri pun terancam karena persaingan tidak sehat dari produk-produk ilegal ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.